Libya, secara resmi negara Libya adalah sebuah negara di wilayah Maghrib Afrika Utara. Libya berbatasan dengan Laut Tengah di sebelah utara, Mesir di sebelah timur, Sudan di sebelah tenggara, Chad dan Niger di sebelah selatan, serta Aljazair dan Tunisia di sebelah barat. Dengan pusat kota pemerintahan berada di Tripoli City. Libya pernah menjadi negara paling makmur di Afrika, namun kini hancur lebur akibat konflik politik bertahun-tahun. Libya menjadi negara rapuh dan terpecah belah sehingga sangat tidak siap mengatasi bencana alam. Berikut fakta tentang Libya pasca tewasnya pemimpin lama Libya Muammar Gaddafi yang dikutip dari berbagai sumber. Sebelum lanjut, tekan dulu tombol subscribe dan notifikasi loncengnya, agar kamu mendapat update video menarik lainnya. Terima kasih. Libya setelah Perang Dunia Kedua dijajah Perancis dan Inggris. Libya menjadi koloni Perancis dan Inggris setelah keduanya juga bekerja sama untuk menjajah Tunisia dan Aljazair. Libya menjadi sumber kekayaan Inggris dan Perancis saat itu. Libya memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1951. Libya diperintah Raja Idris I sejak tahun 1951 walaupun masih dalam kontrol Inggris dalam pemerintahannya. Walau sudah merdeka, kebijakan pemerintah Libya saat itu masih banyak yang merugikan rakyat dan menguntungkan pihak pemerintah dan penjajah saja. Ketika cadangan minyak bumi dalam jumlah besar ditemukan di tahun 1959 di Libya, kebijakan pemerintah Libya saat itu belum berubah. Masih banyak rakyat yang hidup miskin dan susah baik dalam hal pendidikan, pangan, perumahan, dan lain-lain di bawah pemerintah Raja Idris I. Tingkat literasi di Libya saat itu sangat rendah. Menurut Thierry Meyssan, seorang analis politik internasional, hanya sekitar 250.000 orang Libya yang bisa membaca dan menulis dari 4 juta rakyat Libya saat itu. Itu berarti hanya sekitar 93% lebih rakyat Libya yang tidak bisa membaca dan menulis. Pada tahun 1969, dinasti Senusi termasuk Raja Idris I harus lengser dari kursi pemerintahan. Mereka diturunkan oleh kelompok kolonel Muammar Gaddafi yang menginginkan perubahan dalam tata kehidupan rakyat Libya. Ketika Gaddafi mengambil alih kekuasaan, minyak dijadikan sumber penghasilan utama Libya saat itu. Penghasilan minyak Libya dijadikan sebagai alat untuk menyejahterakan rakyat Libya yang saat itu masih sangat tertinggal dibandingkan bangsa lain. Salah satu kebijakan penting Gaddafi adalah nasionalisasi perusahaan minyak swasta British Petroleum (BP), dan membentuk National Oil Corporation (NOC), yang membentuk sistem ekonomi yang lebih sosialis dibandingkan sebelumnya yang sangat kapitalis. Dengan kebijakan tersebut, Libya menjadi negara yang sangat sejahtera. Perbaikan dari segala sektor seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, kebersihan, lapangan kerja, subsidi listrik, dan lain-lain membuat rakyat Libya menjadi sangat sejahtera. Hal ini bisa dibuktikan dengan survei Human Development Index 2011 yang dilakukan oleh PBB. PBB menyebut Libya sebagai negara berkembang yang paling progresif perkembangannya. Libya berubah dari negara termiskin di Afrika menjadi negara termakmur di Afrika di tahun 2011 di bawah kekuasaan Gaddafi. Human Development Index 2011 juga menyebutkan bahwa Libya yang awalnya tingkat literasinya hanya 6%, berubah menjadi 88,4%. Kemudian angka harapan hidup di Libya sangat tinggi yakni 74,5 tahun, salah satu angka harapan hidup tertinggi di dunia saat itu. Muammar Gaddafi dengan segala prestasinya ternyata tidak disukai oleh pemimpin Barat. Pemimpin Barat ini adalah aliansi NATO yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan negara sekutu NATO lainnya. Muammar Gaddafi tidak menggunakan dana utang ke IMF seperti negara lain. Hal ini membuat Libya tidak bisa disetir oleh negara-negara adikuasa seperti Amerika Serikat dan Perancis untuk membuat kebijakan tertentu yang hanya menguntungkan segelintir kelompok. Media Barat pun membuat framing bahwa Gaddafi adalah diktator kejam Libya yang sudah berkuasa 40 tahun lebih. Media Barat pun juga menyebut Gaddafi membatas hak-hak perempuan Libya tanpa menyebutkan berbagai prestasi Gaddafi yang membuat semua rakyat Libya begitu sejahtera. Fenomena Arab Spring pada tahun 2010 yang berawal dari Tunisia hingga merembet ke Libya menjadi awal kejatuhan Gaddafi. NATO dengan segala sumber dayanya membuat framing bahwa Gaddafi adalah diktator kejam yang harus dihancurkan. NATO dan pembelot Libya yang tidak suka dengan kepemimpinan Gaddafi akhirnya bergabung untuk menjatuhkan Gaddafi.
Maret dan Oktober 2011 menjadi saksi bisu pemboman yang dilakukan NATO dan pembelot untuk menjatuhkan Gaddafi dengan alasan melindungi rakyat Libya dari kekejaman Gaddafi dengan nama misi Responsibility to Protect. Muammar Gaddafi sendiri akhirnya berhasil dibunuh tahun 2012. Negara NATO dan sekutunya pun berebut minyak yang dihasilkan oleh Libya. Dan hingga sekarang, konflik di Libya belum selesai. Kehidupan rakyat Libya saat ini jauh lebih buruk dibandingkan saat Gaddafi berkuasa. Sejak jatuhnya penguasa lama Libya Muammar Gaddafi, negara itu terpecah menjadi dua pemerintahan yang saling bersaing. Perdana Menteri Abdul Hamid Dbeibah sejak 2021 memimpin Pemerintah Persatuan Nasional yang didukung PBB di Tripoli, ibu kota barat Libya. Dbeibah menjabat Perdana Menteri sebagai bagian dari kesepakatan yang dimediasi PBB, dan seharusnya berujung pada pemilihan umum dalam beberapa bulan. Namun, pemilu belum terlaksana imbas pertengkaran antara politisi. Pemerintahan saingan, dijabat Perdana Menteri Osama Hamad yang dikenal sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Ia memimpin Libya Timur, yang mencakup daerah-daerah yang paling parah terkena dampak banjir. Mereka juga mengontrol banyak daerah di selatan, yang sebagian besar merupakan gurun tak berpenghuni. Namun, kekuasaan di Libya Timur sebenarnya dipegang sosok militer bertangan besi Jenderal Khalifa Haftar, yang memimpin milisi Tentara Nasional Libya serta bersekutu dengan Mesir, UEA, dan Rusia. Dikutip dari laman publications.com bahwa, perdagangan narkoboy dan penggunaan narkoboy di Libya meningkat secara signifikan setelah pemberontakan tahun 2011 yang menggulingkan Muammar Gaddafi. Tidak hanya dalam hal narkoboy tetapi juga dalam hal senjata, migran, dan komoditas seperti bahan bakar memiliki implikasi penting bagi dinamika konflik negara tersebut. Perdagangan narkoboy tumpang tindih dan terjalin dengan hampir semua aliran lain dalam ekonomi gelap Libya yang kompleks. Cadangan minyak di Libya adalah yang terbesar di Afrika dan terbesar ke-9 di dunia. Pada 2019 terdapat sekitar 48 miliar barel cadangan minyak di negara ini. Sekitar 85% minyak Libya diekspor ke negara-negara di seluruh Eropa. Kekayaan alam minyak ini membuat pendapatan per kapita Libya termasuk yang tertinggi di Afrika. Pada awal abad ke-21, minyak dan gas alam menyumbang hampir 3/4 dari pendapatan nasional dan hampir semua pendapatan ekspor negara, meskipun mereka mempekerjakan kurang dari 1/10 angkatan kerja. Mata uang resmi dari negara ini adalah dinar Libya yang dikodekan dengan LYD. Muammar Gaddafi sempat berencana membuang mata uang dolar dan mengubah mata uang Afrika dengan instrumen dasar dinar emas Libya. Rencana inilah yang membuat negara-negara barat yang tergabung dalam NATO gerah dan berambisi menyingkirkan Gaddafi. Perempuan di Libya menghadapi berbagai tantangan, seperti kekerasan, pengangguran, dan kurangnya representasi dalam politik. Kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, termasuk pembela hak asasi manusia. Tingginya pengangguran akibat kurangnya pengakuan kontribusi perempuan terhadap ekonomi, stigma dan stereotip yang meningkatkan pekerjaan perawatan tidak dibayar. Kurangnya representasi perempuan dalam politik, kemanusiaan, resolusi konflik, dan pembangunan perdamaian. Kurangnya kerangka hukum yang memadai untuk melindungi perempuan dari kekerasan berbasis gender. Hampir semua orang Libya berbicara bahasa Arab, bahasa resmi negara itu. Mereka mengklaim sebagai keturunan dari suku Arab Badu Bani Hilal dan Bani Sulaim, yang dikatakan telah menginvasi wilayah Maghrib di Afrika Utara, letak Libya sekarang pada abad ke-11. Libya adalah negara terbesar keempat di Afrika dan lebih dari 90% wilayah Libya adalah gurun. Bagian dari gurun Sahara di Libya disebut Gurun Libya. Libya merupakan negara di wilayah Afrika Utara yang luasnya hampir 1,8 juta kilometer persegi. Pada 2020 jumlah penduduknya tercatat ada 6,8 juta jiwa dan bisa dikatakan sedikit dibanding dengan luas wilayahnya. Kondisi ini menyebabkan Libya termasuk dalam negara tersepi di dunia. Dari tahun 1977 hingga 2011, Libya menggunakan bendera hijau polos yang menjadikannya satu-satunya negara di dunia dengan bendera tanpa desain. Setelah Libya merdeka, negara itu terpecah menjadi 3 bagian yaitu, Tripolitania, Cirnaica, dan Fezza. Setiap wilayah mewakili salah satu dari 3 garis horizontal merah, hitam, dan hijau pada bendera, bintang dan bulan sabit melambangkan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.